Ya itu dia, untuk siapa sih IKN, Kak Jo? Untuk rakyat. Harus positive thinking. Oh, iya, Rakyat. Untuk Indonesia Emas 2045, Mbak. Indonesia cemas, Indonesia emas 2045. Konsep. Yaudah kita kalau ngomong gimana, Indonesia. gimana nggak emas cemas? Oh. Lari aja pakai joki. Gue Bapak Rocky Gerung itu ya kan. Maksudnya lagi geruk. Iya kan? Ini kan pembimbing Bapak Rocky. skripsinya. Pembimbing skripsi tiap kali bimbingan gue kambuh men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bonsoir, masyarakat. Selamat datang kembali di Musyawarah. Halo para musmus. Tadi pada bingung kan itu bahasa Prancis guys, kan lagi ada Olimpiade di Paris gitu. Dan Padahal baru sana. yang baru pulang dari Paris aku loh. Iya, harusnya Mbak yang bonjour. Harusnya kamu Coba Mbak Nana, bonjour. Nggak perlu diulang, cukup kamu aja yang mewakili. Dan Kak Jo nih, aduh tidak nasionalis Kak Jo. Kenapa? Kak Jo ngomong bonjour padahal ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oh gitu. Gitu dong Kak Jo. Yaudah mau kita bahas yang Indonesia banget. Betul. Gimana dengan ibu kota baru kita? Itu dia. Benar, jadi di Udah jadi ibu kota baru belum sih? Belum, Kepresnya belum keluar. Oh. Jadi itu baru akan jadi ibu kota. Jadi undang-undangnya sudah ada, udah direvisi pula undang-undangnya. Tapi di undang-undang itu spesifik dibilang baru akan jadi ibu kota kalau Kepresnya keluar. Nah, Kepresnya sampai sekarang belum keluar. Jadi ini belum ibu kota Nusantara ini. Tapi udah hampir jadi kan? Atau? Masih jauh, baru 15% mengutip Presiden Jokowi. Masih jauh. Oh beliau yang ini. ngomong, masih 15%. 15%. Masih jauh, dan ini kan memang pembangunan jangka panjang, jadi masih jauh. Yang hampir jadi banget itu istana. Tapi selebih-selebihnya itu banyak yang ya gedung-gedung yang lain masih dibangun dan sebagainya, Ya, Istana infrastruktur Wapres yang lagi dibangun, lain. kan? Tunggu, yang jadi itu Istana Garuda yang katanya beliau susah tidur di sana. ini berita dari ya kan? Dan jujur, ini kayak desainnya kayak Hotel Marriott gitu. Sumpah, ini bukan kamar presiden. Aduh Kak Jo. Nggak tahu sih, mungkin kamar istirahat sementara bisa jadi seperti itu. Ini nggak mungkin kamar tidur utama kan, nggak mungkin. Kenapa, terlalu bagus apa kurang bagus? Aku nggak paham sih. Iya Kak Jo. Standar nggak sih kayak, Masa standar? Bagus lah itu. masa sih? King Coil kayaknya. Bukan. Oh, barangnya vendor. Vendor. Malah enggak. Tapi maksudnya itu ya minimal itu yang ditunjukin. Ya. Katanya tempat tidur presiden pada saat tidur. Karena kan presiden kemarin udah 2 hari tuh. Iya. Datang ke IKN, sempat nginep sana. Dan kemudian ditanya wartawan, gimana Pak gitu? Jujur nggak bisa tidur. Katanya gitu. Kenapa? Terus Pak Bas habis itu bilang, karena AC-nya bermasalah. AC-nya yang bermasalah. Jadi mungkin kepanasan. Oh, wow. Tapi kan katanya kota hutan ya? Katanya kan ramah lingkungan, green energi. Harusnya kagak pakai AC tahu Pak. Ya nggak sih? Dingin secara natural. Secara Nggak, AC itu kan yang justru penyumbang gas emisi terbesar. Kalau memang katanya kota hutan masa pakai AC, itu kan defeats the whole purpose. Betul. Siapa tahu AC-nya dari solar panel, kan kita nggak tahu Ya, mana. bisa Siapa, jadi. semoga Kamu ya berprasangka dari baik solar ya. panel ya, bukan batu bara dari Kaltim ya. Semoga. Tapi tau gak, yang paling sedih dari semua ini kan Pak Bas kan called out the tukang AC. Kok gue jadi tukang AC-nya gue takut sih jujur sih. Di call out sama menteri sama presiden. Sama Menteri PUPR. Iya sih, ya. semua oke. Lah delala kamarnya presiden AC-nya nggak dingin. Ya jadi kepada siapapun tukang AC di Istana Garuda di IKN, semangat terus hidupnya. Nah, anggarannya tuh gede kan IKN? Iya, banyak, gede Gede. banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah, itu hanya 20%-nya sepanjang 5 dari tahun kan? 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466 Nah, itu total cost of the project kan? Dia bukan Yes. tahun ini dia ngambil segitu. Yes, 20% dari APBN. Dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Tapi kan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Banana, aku inget banget pas kita waktu itu musyawarah yang debat capres, cawapres, ada yang bilang banyak investor asing loh. Kata enggak loh. Nah, udah Berarti dibantah omongan debatnya sendiri. salah dong? Udah dibantah sendiri, nggak ada investor. So far sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Ya kepentingannya bermacam-macam. Kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Tapi kan yang diharapkan kan investor luar negeri untuk kota masa depan ini. Tapi itu sampai sekarang belum ada. Ya belum ada yang, ya susah sih. Tuh, jadi intinya 17 Agustus ini, upacara 17 Agustus akan terjadi di IKN dan Istana Negara Jakarta. Akan ada Di double. Oke. Walaupun karena Kepresnya belum keluar, sebetulnya itu kayak bisa dipertanyakan. Jadi di IKN itu sebagai apa ya? Orang belum jadi ibu kota juga, terus kenapa ada upacara di sana? Udah gitu presiden dan presiden terpilihnya upacaranya di sana. Yang di Jakarta yang upacara wakil presiden dan wakil presiden terpilih. Mantan presiden katanya diundangnya ke IKN. IKN gitu. Jadi akan ada 2 upacara
berlangsung pada saat yang bersamaan. Terus tapi sebagai apa ya upacara di situ? Nah, mereka terinspirasi Marvel mungkin, banyak universe. Ada Aduh, universe. jangan spoiler, Andovi belum nonton. Oh, belum nonton ya? Kami belum nonton, jangan spoiler. Ada universe-nya gitu, universe IKN, universe Jakarta. Oke. Aduh, Nanti kita nonton di TV di cut-cut tuh. Wah, kadang-kadang di IKN, kadang-kadang di Jakarta. Pasti kayak gitu sih, split window kanan kiri. Iya, ada pasti gitu kan. Benderanya mana yang kebalik nih, Pak. Dicek gitu. Iya gitu. Dan kemarin kan sempat ramai juga waktu Pak Jokowi datang sambil ngajak teman-teman pemengaruh influencer. Aku kaget pemengaruh. Ya, pemengaruh ya, bahasa Indonesia yang dengar ya. Kan sempat ramai Pengaruh, tuh, sempat ramai Iya, datang iya. ke sana. Mereka naik motor. Aku mixed feeling sih tentang ini. Kenapa? Mixed feeling sih. Iya. Tapi Kak Jo, why are you mixed feelings about this? Kenapa? Karena gini, dulu tuh kan banyak banget yang sering nyerang kita, Dovi ya. Orang tuh selalu bilang, kalian tuh kalau hangout influencernya itu-itu aja gitu. Circle-circle. Ya. Ini yang Kak Jo lihat dari yang Pak Jokowi undang nih kayak circle itu juga gitu kan. Kayaknya influencer beliau tuh listnya itu. Selama 3-4 tahun terakhir tuh yang undang itu. Nah ada beberapa yang teman kita kan. Ada beberapa teman kita. Cuma biasanya nih influencer tuh diundang cuma untuk memberitakan hal yang baik. Nah kayaknya untuk proyek-proyek sebesar ini ya, apalagi untuk seluruh warga Indonesia, kita butuh influencer yang kritis. Yang bisa juga membungkam kalau ada yang salah di sana, apa yang perlu diperbaiki di sana gitu. Nah sedangkan dari nama ini tuh kelihatan banget, ini orang-orang yang ya pasti ngebahas positif-positifnya aja gitu. Nah itu makanya Kak Jo ada masalah gitu, undang variatif lah. Influencer lingkungan, influencer yang paham tentang teknik sipil gitu, undang kayak gitu-gitu gitu. Menurutku karena memang tujuannya untuk memberitakan hal yang positif. Dan penggunaan influencer dalam pendekatan komunikasi pemerintahan ini kan memang sudah sejak lama. Iya, udah lama. Maksudku sejak awal tuh rasanya itu memang template gaya komunikasi kehumasan pemerintahan Jokowi. Apapun proyeknya, kereta cepat, Ya. kereta ringan, terus waktu itu vaksinasi COVID, terus ya Asian Games, selalu pendekatannya menggunakan influencer. Yang menurutku ya sah-sah aja karena memang hari ini orang dapat informasi dari media sosial yang kerap kali mengikuti konten-konten hiburan yang di-provide dengan sangat generous oleh para pemengaruh ini. Jadi ya kemudian pemerintah yang mungkin punya keterbatasan gaya komunikasi tap in atau menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan berbagai propaganda keberhasilan pemerintah. Dan menurutku itu wajar gitu dilakukan dimanapun. Tapi menurutku memang akhirnya menjadi kontroversi di kasus IKN karena kita tahu pada prinsipnya pemengaruh itu kan corong. Corong di mana-mana meng-highlight yang positif. Iya. Dalam kasus IKN meng-highlight untuk melegitimasi proyek ini. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar, dan banyak tantangan sejak awal. Dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprint-nya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan, berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya. Investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini. Dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Itu kan kemudian narasi newsroom kemarin ngeluarin informasi. Yang waktu itu banget. Kemarin tuh, jadi ada warga lokal bilang, lah itu... Gue minta foto aja diusir. Iya, aku datang mau minta foto sama tentara, kagak boleh foto, diusir. Nah ini para pemengaruh datang foto-foto sama presiden. Jadi akhirnya kan ada clash di situ kan. Ya. Karena kontroversi itu dan Iya. Tapi ada wartawan yang datang juga kan? wartawan datang. Jadi itu nyewa satu pesawat. Isinya Pesawat presiden atau nyewa pesawat TNI AU disewa. Jadi pesawat presiden lain lagi, terus ini teman-teman influencer datang dengan satu pesawat khusus dan kemudian ada jurnalis yang ikut juga. Jadi mereka datang disewain pesawat, kemudian ya ikut berbagai aktivitas untuk kepentingan promosi, kemudian makan apa dan sebagainya. Terus habis itu nginepnya di Balikpapan, terus besok paginya pulang. Jadi ada proses itu. dan berita-berita yang kita dapat nih, berita-berita yang seimbang kebanyakan dari para wartawan lah kayaknya ya. Ya hopefully. Yang lebih kritis gitu, yang lebih jurnalisme lah gitu. Ya kan memang kita nggak bisa mengharapkan konten jurnalisme dari bukan jurnalis. Iya. Ya kalau memang mengharapkan konten jurnalistik ya dari jurnalis. Ya memang kita juga nggak bisa mengharapkan konten yang kita nggak mau seimbang konten dari influence. Memang bukan pekerjaannya, bukan profesinya. Memang yang mereka bisa lakukan adalah memberikan konten sesuai dengan pesanan.
Loh, bener kan? Bener. Dan ya Ya itu nggak- bikin aku kesel mana. Aku kesel banget konten yang kayak dalam tanda kutip nipu masyarakat. Kalau halnya A tapi diberitakannya B, ya itu kan berarti misinformasi juga dong. Propaganda. Mungkin bilangnya gini, bukan nipu, tapi yang mereka Gak sampaikan menyeluruh. pick and choose. Ya. Yang mau gue sampaikan yang ini nih bagian serunya, dan tidak menyampaikan yang ini. Mungkin nggak menyampaikan yang itu karena nggak dapat kesempatan untuk ngelihat yang itu juga. Oh mungkin cuma ditunjukin yang bagus-bagusnya juga. Lah kali kan ya? yang diajak kan naik motor, yang diajak ngelihat glampingnya, yang diajak ngelihat istananya. Kan nggak diajak ngelihat masyarakat lokal atau ketemu masyarakat adat. Kalau mungkin diajak ya mungkin aja akan menyampaikan hal yang itu juga. Iya. Ya nggak sih? I would want to assume teman-teman influencer ini kalau dikasih kesempatan juga untuk ngelihat hal-hal yang lain, pasti ya. kayaknya menurutku sih Pasti mereka mau. pasti akan nunjukin itu kok. Tapi untuk menambahkan satu poin aja, untuk menambahkan Banana sama Kajo. Sebenarnya I agree, I have no problem with influencers going to IKN. Masalahnya kan, kenapa nggak ada, setahu aku nggak ada content creator atau influencer dari Kalimantan sendiri. Nggak, maksudnya I don't know, there's no news about ada listnya ada kan? Siapa tahu ada satu. Siapa dua, tahu nggak ada satu dua. Aku harusnya kan di Kalimantan harus ada dari Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan harusnya ada yang dikirim dong. Juga dari Kalimantan. Itu sih. Kalau to add to the berprasangka thing. baik, mungkin belum. Mungkin belum. Mungkin habis ini rombongan Rombongan kedua, ketiga kali ya. ketiga, keempat. Mungkin yang sekarang karena tujuannya menggapai masa sebanyak-banyaknya, Ya, yang benar. diundang yang Followersnya gede memang banget. followersnya gede-gede. Iya. Mungkin setelah ini akan diundang kok. Amin. Dulu Diundang. kamu juga datang kan? Iya, tahun 2022. Aku diundang sama BUMN. Di tahun 2022 aku diundang sama BUMN untuk Waktu itu masih belum bangun-bangun gini. belum. Cuma lihat titik nol. Titik nolnya oke sih. Misalnya, Yang sumur itu ya, yang semua orang masukin tanah dan air. Semua gubernur waktu itu, ingat nggak? Oh enggak, Novi enggak di itu. Pokoknya Novi enggak sama rombongan pejabat. Pokoknya Novi sendiri. Novi sendiri. Iya, sumpah. Sendiri. Tapi sama yang lain-lain, teman-teman lain. Waktu itu jujur aku sendiri. Aku ke titik nol, foto titik nol, video titik nol, terus lihat ke tempat glampingnya yang di hutan itu. Kamu sendiri, literally sendiri. Iya, aku nggak Ada panitia dong, pasti ada. Oh iya, ya pasti, ya pasti ada panitia. Nggak, waktu itu tujuannya memang untuk sosialisasi atau apa? Enggak, jadi aku itu tadi untuk yang highlight yang glampingnya. Ada glamping di hutan di deket titik Iya, iya. nol. Terus mereka berharap kita glamping di sana. Jadi itu kayak hotel gitu. Atau apa? Kebetulan waktu itu Anovi tidak glamping di situ. Jadi Anovi cuma melihat doang. Tapi Ya nggak pokoknya nggak- intinya sosialisasi Sosialisasi, KN. iya. Kan ini kan memang butuh pemberitaan dan Iya. Dovi kan Ya makanya again, I'm not against it, tapi Anovi paham kenapa mungkin masih sekarang marah, ya karena tadi Manana jelasin. Iya ya. Tapi Iya, I'm not against it. maksudnya stance Kajo ya. Untuk ini Kajo tuh nggak pernah anti IKN. Cuma emang pelaksanaannya untuk ide IKN ini tuh kenapa nyebelin terus ya. Bahasanya gitu sih, nyebelin aja gitu. enggak, kita tuh jadi pikir ini untuk kepentingan siapa ya? Karena ini kan this is such a big project. Cuma kayaknya tuh dikerjakannya tuh kayak ngejar target tertentu, Ya. buru-buru. Itu, setuju. Buru-buru banget sih. Kayak kerasa Apa sih yang buru-buru ya gitu. dikejar? Apa ngejar sebelum 20 Oktober? Sebelum pelantikan. Ngejar foto terakhir mungkin sebelum Ngejar tanda tangan prasasti. sebelum kembali menjadi rakyat. Oh iya. Iya. Ngaruh tahu siapa yang tanda tangan prasasti. Benar. Biar nanti kan Dikenal orang lihat 20 tahun sejarah. kemudian, oh, by Jokowi. Gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau Kepresnya setelah Oktober yang tanda tangan presiden terpilih, bukan Pak Jokowi. Ya itu dia untuk siapa sih IKN, Kak Jo? Untuk rakyat. Kan positive thinking. Oh, untuk iya, rakyat. Untuk Indonesia Emas 2045 Mbak Nana. Tuh. Indonesia cemas, Indonesia Emas 2045. Oke. Yaudah kita kalau ngomong gimana, Indonesia, nggak gimana nggak emas cemas? Oh. Lari aja pakai joki. Oh. Gimana lu kagak jadi Indonesia cemas? Maunya sehat kuat? iya, Lari ujian pakai joki. Lari joki, tapi gini, kita kayaknya kalau membahas hal yang aduh gini, susah nih. Kita ada tamu di musyawarah hari ini. Tamunya sangat spesial. Nah, kayaknya cocok banget nih masuk di sini. Nggak tahu kenapa cocok di sini ya. Karena dia multi talenta. Betul. benar. Bisa lari, Betul. Bisa lari. bisa hiking. Betul, karena ada joki naik gunung nih. Tapi Iya. beliau nggak joki naik gunung. Bukan. Nggak. Bukan. Tidak. Jadi, wah, resume panjang Bisa banget ya. acting, bisa Produser, directing, sutradara. bisa sutradara, bisa ngajar. Kita kan mau ngomongin joki skripsi juga kan? Iya. Dia betul. dosen kesukaan gitu loh. Oh. Dosen kesukaan banyak orang. Dan master adegan ini. Ada satu adegan di Indonesia, beliau tuh masternya. Oke, coba. Adegan seperti ini. And action. Jadi udah jalan. Oke, Kak Juni. Jalan kok gitu. Udah jalan. Kak Juni jalan. Udah jalan. Tadi Kak Juni jalan. Jadi udah jalan ya, udah jalan. Oke. Kita udah jalan. Terus dipanggil. Terus nengok. Oh,
Jelek banget Kajo. Langsung aja kita panggil Jeng Yah Dian Sastro. Dian silakan kesini. Aduh, dengan rambut baru loh. Kesini. Hai Di. Halo. Aku di mana di sini? Iya, di dong, tengah, di tengah dong. Jeng Yah tuh favorit aku banget, sumpah. Iya ya, kamu Jeng pasti Yah. adegan itu kamu ulang-ulang terus deh. Kita baru senang banget ya dapat nominasi. Untuk? Aku baru mau share. Jadi aku tuh juga baru tahu minggu ini. Jadi ada Seoul International Drama Award. Lumayan bergengsi banget dan kita nggak nyangka banget ternyata Jeng Yah Dian Sastro memerankan Dasya bersanding dengan Queen of jadi Tears. bukan Three Body Problems. Wow. Jadi doain ya guys membawa nama negara nih. Jadi nominasi apa? Nominasi Best Actress sama nominasi Wow. Best Drama. Doain ya. Emang bagus banget itu. Kita tawakan ini bukan hanya untuk pemuasan pribadi semata, tapi untuk membawa nama yang lebih besar yaitu Indonesia dan tanah air. Amin. Iya. Aduh udah pas banget ya habis ngomongin yang berat sedih-sedih Iya, gitu. makanya langsung Biar keluar. masuk, Jadi hawanya langsung enak ya. Jadi, Langsung, iya. jadi jangan cuma Indonesia cemas, tapi Indonesia juga boleh nggak cemas kok. Boleh Kalau dong. hal industri kreatif kayaknya kita boleh bangga nih. Betul. Iya Kayaknya dong. udah mulai terlihat nih pemandangan di future nih Mbak. Boleh lawan lah kita sama Korea Selatan gitu Mbak. Boleh banget. Bisa lah. Boleh lah. Boleh banget. Kita prospektusnya oke banget. Kapan talent- ini jadi? talent- Kapan ininya? Oh, Kita awardingnya? awardnya tuh September ya, September atau Oktober gitu. Kita juga lagi nyari jadwalnya sih apakah kita bisa menghadiri apa enggak. Mudah-mudahan bisa karena bawa nama negara. Tapi ya Oh, gitulah. congratulations. Tadi lawannya siapa? Three Body Problem. Aktrisnya Three Body Problem sama Moving Oke. yang all time best selling di salah satu OTT internasional. Oke. Nggak pas banget lawannya. Sebut aja waktu itu. Oh, nah. Disebut aja. Kajo bener pas banget lawannya Three Body Problem. Kan kalau Joki kan ada back body, Joki. Wah. Segue-nya bagus tadi. Boleh. Ada Three Body, banyak Joki. Nah, Wah, kita mau bahas joki dengan Dian Sastro ya? Oke. Ya. Ini kamu masih lari kan? Dia? Aku jujur aja aku lagi istirahat lari karena terakhir itu tahun 2019 perdana aku ikutan maraton Berlin Marathon aku robek meniskusnya kanan kiri. Oh, wow. Tapi aku kadang suka ngeliat kamu di GBK waktu itu. GBK tapi nggak pernah 42 kg sih kilometer. kilometer. Oh, Jadi iya. akhirnya aku Tapi masih lari-lari itu. masih kalau di bawah 10 meter 10 kilo. 10 kilometer aku masih berani. Iya, buat kardio-kardio itu ya. Yang penting relax, jangan terlalu ambisi. Makanya aku bingung tuh. Apa sekarang udah ada joki-joki? Ada Iya. pakai Strava, Joki jadi ya Untung gue udah pensiun dari Strava. Kalau enggak sekarang orang bawahnya curiga gitu. Pakai joki siapa? Ya. Tapi kenapa ya orang sampai pakai joki? Menurut kamu kenapa sih nih? Kayak sampai orang Tahu tuh gitu. zamannya aku sepedaan kan kita juga Stravaan tuh. Iya. Ada yang emang teman-teman aku yang juga suka posting kita udah berapa kilometer dan berapa speednya. Ternyata tuh ada yang posting dan ternyata dikomeninnya juga nggak semuanya positif, nggak semuanya pujian, tapi ada yang kayak ih lo budak Strava banget gitu kayaknya. Iya. Jadi gue juga baru tahu sih kalau sampai ada jokinya gitu kan berarti lo bener-bener penting banget buat hidup lo apa gimana? Iya. Kayaknya butuh banget Gengsi. validasi Ya, eksternal gitu. Apa karena peer pressure ya, tekanan kelompok ya. Jadi orang tuh kayak harus membuktikan diri atau pengen nunjukin banget gitu, butuh validasi banget ya nggak sih? Ya berarti udah stres banget hidupnya kali Mbak kalau harus gitu speednya gue bingung. Iya, sih. tapi kan akhirnya bukan kayak lo cuma- nggak mau nikmatin buat diri lo aja gitu. Iya, dan apa joki apa lagi? Joki naik gunung, sumpah. Itu gimana sih konsepnya? Joki naik gunung tuh gimana? Konsepnya gimana sih? Bener nih, jadi Sebuah achievement. Iya, jadi orang jokiin orang untuk naik ke Gunung Rinjani kalau nggak salah, puncak Nggak, Rinjani. caranya gimana? Maksudnya Digendong gitu anak orang. Bukan, jadi untuk ngambil foto di atas. Foto siapa? Foto dan video. nggak, jadi Tapi maksudnya point mereka of view apa ada dianya? Jadi dia ngambil dengan yang di atas puncak Rinjani dengan nama orang itu terus foto. oh jadi seolah-olah dia yang ke sana. Tapi nggak kelihatan muka. Ya, Tapi nggak mukanya kelihatan nggak muka. kelihatan. Seolah-olah dia naik gunung. Jadi no Iya. foto no hoax sekarang. Itu nggak penting banget, coba. Tapi yang hebat orang yang jokin itu naik Rinjani bolak-balik kan Ya jokinya hebat, itu Nah, dan Jadi katanya banget gitu. dan katanya bisa dapat sampai 10 juta loh gue baca. Saking banyaknya orderan. berapa? 10 juta. Sebuah Sekali naik? mata pencarian. Iya, sekali naik tuh 10 juta karena banyak orderan foto-foto apa dan sebagainya. 3 kali UMR Jogja. Wow. Wah, terima kasih Kak Jo. Berapa kali nggak tahu ya? Udahlah. 5 kali. 5 kali UMR Jogja. Iya, anak Jogja langsung ngomong Nah, gitu. jokinya banyak loh. Ada kan kalau kita yang dari dulu ya, joki ujian pasti banyak ya. Iya. Skripsi. Skripsi. Joki skripsi. Dulu UMPTN. Bisa ya ngeliatin ya? Dulu zaman dulu kan Ketika awal- masih yang pakai ini ya? zaman Ketika masih- belum komputer. Masih bisa dijokiin. Sekarang komputer nggak sih? Ya udah. Jujur aku nggak tahu. Iya. Zaman aku masih. Ya zaman dulu masih ada banget tuh Mbak, bisa Iya. 20 juta gitu. Sampai sekarang sih bukan KMPTN, tapi sampai sekarang skripsi, tugas akhir. Itu semua dijokiin semua.
dokter. Sempat berpikiran untuk menawarkan jasa nggak sih? Dan kalau yang joki-joki itu mereka secara terbuka loh, kan sempat rame. Maksudnya ini kan sebetulnya kan praktek yang udah lama, dan mereka tuh kemarin tuh sempat rame lagi karena udah ya, emang secara terbuka nawarin skripsi premium berapa juta gitu, 7 juta Itu ya? dengan menjanjikan nilai A+ atau B-. Iya, pokoknya dikerjakan oleh profesional dan dosen. Betul. Dan dosen. Ada, dia menjanjikan dikerjakan oleh profesional dan dosen. Dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah gitu. Iya, pokoknya ya dia menjanjikan bahwa ini akan berkualitas lah gitu. Kalau nggak salah gue lihat berapa tuh harganya? Berapa harganya? Sampai udah ber-PT tahu perusahaan joki. Ya, ber-PT dan punya Ini gila 300k sih. Ini gila sih. followers di Instagram. Yes. Iya. Wow. Cara ngeliat bibit buruk Indonesia, lihat siapa aja yang follow akun ini. Bener. Oh Iya kan? iya, bener. Itu kan ya. Dirjen Dukcapil, kamu tinggal lihat nih, oh mereka nih yang curang. Judulnya ya Om. Jangan kasih mereka pekerjaan nanti kalau mereka apply kerja. Ini nih orang-orangnya nih yang Ya, kalau follow. nggak salah ada kok berapa tuh harganya 7 juta lah untuk tesis, berapa lah untuk. Oh, jadi ada yang tiering premium juga? bukan? Iya, Ada iya. tiering. Ada tier ya, kalau mau skripsi bagus 7 juta, skripsi biasa aja 5 juta. Iya. Sebenarnya perbincangan ini jadi rame karena salah satu temen dari narasi juga dari What is Up Indonesia, Abigail ya. dia ngomong panjang soal kenapa skripsi sangat dinormalisasikan di negara ini. Terus banyak orang yang nge-defend, ya skripsi kan jasa, ada supply, ada demand. Kalau logikanya itu ya maka nggak heran kenapa negara ini korupsi semua. Selalu ada ini jasa, supply, demand, supply. Itu logika yang dipakai untuk menormalisasikan joki. Nggak, karena memang kayaknya mereka nggak tahu tujuannya apa, kayak nggak punya komitmen pada tujuan. Sama aja sih joki olahraga lah, joki apapun gitu ya. Olahraga lu tujuannya apa? Supaya keren gitu. Olahraga kan tujuannya sehat. Untuk kesehatan. Olahraga lu skripsi tujuannya bukan cuma lulus dapat gelar, tujuannya supaya lu paham cara berpikir, logika, lu tahu gimana caranya penelitian, lu tahu gimana caranya berargumen dan sebagainya. Kalau tujuan lu kuliah cuma supaya lu dapat gelar, jelas aja nggak penting buat lu pakai joki atau enggak. Jadi lu tuh nggak punya komitmen pada tujuan, makanya lu kayak begitu. Iya. Mohon maaf ya, gue suka terapi. Nggak, tapi aku Saya suka banget. tapi bener, mungkin nggak sih kalau misalnya kita ngeliat masalah ini juga ngelihat ekosistem yang ada di sekelilingnya. Kayak misalnya, ternyata buat sekelompok orang di masyarakat di Indonesia ini penting banget buat dia membanggakan ke tetangga dan ke keluarganya saat Lebaran pada saat memamerkan ijazah kelulusan atau foto wisuda anaknya. Anak gue udah lulus, udah segala macam gini. Jadi buat mereka tuh itu prestise banget gitu. Itu adalah penentu derajat lo di strata masyarakat. Ternyata anak lo lulusan mana, lulus nggak perguruan tinggi gitu. Sementara lulus perguruan tinggi kan ada kayak ada seleksinya, yaitu ya harus lulus skripsi, harus melewati proses purgatori intelektual kalau kata pakai bahasanya dosen gue, Bapak Rocky Gerung itu ya kan. Dosennya Rocky Gerung. Iya kan? Lu bayangin nggak gue Pembimbing Bapak Rocky? skripsinya. Pembimbing skripsi tiap kali bimbingan GERD gue kambuh men. Damai skripsi aku. Alhamdulillah sudah lulus ya. Itu nggak sih sebetulnya dosen pembimbing Rocky Gerung adalah alasan kenapa lu mau pakai joki skripsi. Itu alasan valid. Tapi kalau itu punya boleh. dosen pembimbing Pak Rocky, lo nggak mungkin pakai joki karena dia teror mampus. Bener-bener lo nggak bakalan bisa Coba say hi dong, hi Bang Rocky. Hai Pak. Panggilnya Pak. Ampun, saya udah nggak mau lagi. Sekali aja dibimbing Bapak. Ya, salam hormat Pak. Ini fakta Mari yang kita sangat melanjutkan menarik. hidup kita masing-masing dengan jalan yang berbeda. Jadi beliau tuh emang killer banget, galak banget, tapi emang memaksa kita semua anak-anak bimbingannya untuk benar-benar baca, benar-benar lulus dan benar-benar ngerti karena kita nggak Makanya boleh jadilah ngarang. seorang Dian Sastro yang sekarang. Betul. Karena Karena tujuannya. dipertajam. Yang sayangnya sekarang beliau udah nggak ngajar di UI lagi, jadi udah nggak ada lagi tuh yang keramasin anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh, karena udah nggak ada Rocky Gerung lagi di filsafat UI. Tapi pasti Zaman masih gue ada lah masih dosen. kena tuh, wah, ya kan sambil syuting bikin skripsi. Emang kira-kira nggak ada lagi yang killer-killer ya dosen-dosen di Kayaknya UI nggak ada yang sekarang? sekiller dan se-error juga Adrianus deh. Meliala masih ada beberapa lah. Pak Hikmahanto Juwana di UI juga, FAUI juga. Dosen Eva ini kayak masih banyak. Dosen Eva lumayan. Killer ya? Eva masih banyak yang killer ya? Lumayan. Masih killer ya? Kalau Pak Hikmahanto. Nipa ada beberapa. Nipa ada yang killer nggak? Ada beberapa. Tapi ya itu maksud gue ya, poinnya Dian tadi itu bahwa maksudnya jadi tujuan lu tuh apa gitu. Kalau memang tujuannya hanya sekedar gelar, tujuannya hanya sekedar validasi, lu kelihatan keren bisa naik gunung atau lu kelihatan strava lu tinggi, ya jadinya ya lu akan menghalalkan segala cara karena ya buat lu Kayaknya yang tuh penting image itu. gitu ya, buat orang tuh jadi mereka kan nge-branding dirinya masing-masing tuh, self image mereka. Dan gue tuh orang yang kayak gimana, kira-kira gue kalau naik gunung kira-kira apakah gue gunung gede doang apa gue Rinjani gitu kan, gitu kan. Kalau gue Aja ada levelnya. iya gitu kan. Gue rasa lebih mahal Kalau joki. gue lari
apakah gue speednya yang 8, Oh, pace benar. 8, Atau apakah pace gue 6, pace pace-nya 5. sub 4 aja. Itu tuh kayaknya yang suami gue Gila. Itu gengnya Mas Nggak Agus ikutan. Prayogo. Bener. Hai Mas Agus. Cuma ada kayak gitu, kayaknya lo mengukur diri lo dengan segala macam, memposisikan diri lo dengan segala macam kemampuan lo bayar joki, kayaknya itu susah deh kalau kayak gitu. Ada sanksinya kan sebenarnya untuk hal kayak gini? Ada sanksi etik. Kalau ketahuan, Ya, ada. Apa tuh sanksinya? Sanksi hukum pidana juga ada. Kayaknya kalau nggak salah maksimal sampai berapa tahun gitu, 6 tahun ya? Iya. Kayaknya nggak pernah Sanksi deh. etik. Orang aja buka jasanya di Twitter gitu, nggak ada sanksi etik sama sekali Nah, sih. sanksi etik kan yang paling terkenal. Lihat aja Mahkamah Konstitusi sanksi etik. Oh. Cepet nggak tadi? Bagus ya? Bagus, bagus banget, bagus Kurang. banget. Manana bangga sama saya. Aku Terima selalu bangga pada Terima kasih Manana. Tetap memperingati orang tentang MK ya. Sama, lebih butuh validasi Banana. Iya. Sama seperti joki butuh validasi orang tua. Itu validasi. Ini validasinya butuh banget. Iya, aduh. Tapi memang iya sih kalau ngomongin ngomongin joki gitu ya. Gue jadi inget, aduh gue agak susah nih segue-nya maksudnya. Soalnya Jadi gini, musyawarah tuh kita bagi segue. Kita lihat siapa yang paling jago segue ke topik berikutnya. biasanya gue jago. Iya, biasanya Banana paling Karena ini agak jauh sih. Ini agak jauh sih. Bridging. Bridgingnya tuh agak jauh. Soalnya ini topik yang sensitif. Sangat sensitif. Jadi gue mau bercanda-bercanda Aku juga. sambil minum dulu ya, sambil kalian bercanda gue. Gue merasa nggak pantas bercanda-bercanda soal ini, tau nggak Betul, sih? betul. Karena ini sesuatu yang sampai yang bikin amarah banget. Gue kan biasanya emang suka marah ya, mohon maaf. Cuma ini bener-bener bikin. Sorry, zodiak Mbak apa? Aku Virgo. Oh baik, iya. Kenapa emang? Perfeksionis. Bener sih, nah, itu Iya. Nggak apa, silakan lanjut Mbak. Zodiak kalian apa? Coba ditebak dong. Sama. Tunggu. Sama. Yang bener. Sama. Gue 16 Maret. Oh, Pisces akhir. Jadi ikannya udah hampir ke permukaan. Ada. Gue Pisces awal. Ikan gue tuh masih di dalam laut, masih Oh, di masih bawah. laut dalam. Bener, Oke. itu ikan laut dalam. Gue tetek. Ya udah Jadi hampir apa? nyampe permukaan. Bedanya apa? Nggak Ya. ngerti. Emang apa sih, Bo? Gue tuh mikirnya jauh lebih dalam gitu. Kalau Pisces Oh, kedalaman. Kedalaman. Kedalaman ya? Overthinking. Overthinking. Kalau dia tuh lebih pragmatis, lebih Bisa diatur. set. Bener. Sesuai kebutuhan. Bener. Tiba-tiba bahas Pisces. Aduknya apa? Capricorn, nggak penting. Wah. Capricorn nggak penting. Terstruktur, berteratur, Sama selalu sekali tidak. menuju tujuan. Nggak? Sama sekali tidak. Tujuan hidup apa? Ya next tadi kita. Aduh. Gue pikir selalu on a mission kalau Capricorn. Bokap gue Capricorn. Iya ya, selalu punya misi. Anyway, Mbak, tadi lagi segue kemana? Iya. Iya, enggak, kemarin tuh jadi narasi kita tuh ada keluarga korban di Medan, keluarga korban penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Datang ke narasi. Ya. Sebelumnya ada keluarga korban penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri juga datang ke narasi. Mereka mengadukan kasusnya yang dua-duanya mereka tuh diadvokasi oleh LBH, yang di Padang diadvokasi oleh LBH Padang, yang di Medan diadvokasi oleh LBH Medan, dan memang spesifik datang ke narasi minta agar kasusnya dilihat dan dibantu diinvestigasi gitu. Dan kemarin tuh aku ngobrol-ngobrol sama Kontras gitu, di tahun ini aja tuh ada dari 90 sekian kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh aparat, itu 14-nya anak-anak. Anak-anak tuh maksudnya definisinya di bawah umur 18? 18 tahun penyiksaan dilakukan terhadap anak-anak. Dan aku ingat lagi nih, kemarin juga rame penyiksaan, kekerasan. Jadi bedanya penyiksaan kekerasan tuh, kalau kita pakai kekerasan tuh dilakukan oleh sipil gitu ya. Kalau penyiksaan itu spesifik dilakukan oleh aparat yang punya relasi kuasa. Torture sama violence. Jadi itu cuma kayak perbedaan diksi definisi aja sih, karena gue orangnya diksinya harus pas gitu. Jadi gue agak ini. Tapi ya itu, kalau kalian kekerasan anak kan juga kemarin sempat ramai di yang soal di daycare yang di Depok itu loh. Oh, yang influencer parenting. Iya, influencer parenting. Kaju nggak tahu itu rame banget Kaju. Yang di Depok, yang ada CCTV yang kelihatan Iya, tuh. gue denger tuh. Jadi Itu beneran dianya ya? Betul. Dianya. Udah Katanya jadi she tersangka. owns the daycare. She Terus owns dia the mukul anak atau apa? Aku nggak tahu mukul ya. Katanya di CCTV-nya dipukul sama ada yang ditarik. Dua keluarga yang berbeda, dua korban yang berbeda. Dan semuanya ini terekam di CCTV. Dan akhirnya dia nggak bisa ngelak. Dan sekarang udah jadi tersangka. Iya. Iya. Dan ini tuh membuktikan memang anak-anak kita tuh rentan banget terhadap kekerasan. Yang kerap kali memang kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dalam hal ini ya di daycare, tempat mereka sehari-hari dirawat Itu kan loh. sanctuary gitu. Iya, sekolah, daycare. Gila. Dan memang kan biasanya dilakukan ya kalau oleh keluarga. Paling banyak tuh pelakunya keluarga, orang-orang terdekat yang masuk sekolah. Sedih banget.
Aku justru ngebayanginnya gini Mbak, maksudnya as a mother juga, aku juga cannot help untuk berempathize dengan keluarga-keluarga yang justru menitipkan anaknya ke daycare. Kan berarti pasti mereka nggak akan mau nitipin kalau mereka nggak harus nitipin gitu. Mereka pasti punya kebutuhan, tolongin gue karena gue juga harus mencari nafkah, gue harus kerja, gue physically nggak bisa ngurusin anak gue sendiri. That's why gue memerlukan support system seperti misalnya ya daycare atau mungkin pengasuh anak apa gimana, dan aku tuh kayak nggak kebayang sih kalau misalnya aku tuh cukup beruntung banget nih dalam kehidupan ini punya support system banyak, punya privilege untuk bisa memiliki support system kayak gitu. Cuma aku nggak kebayang sama orang-orang yang mungkin emang pilihannya terbatas gitu ya. Daycare yang gue sanggup ya ini gitu loh, yang deket rumah ya ini, yang aksesibel sama gue ya ini gitu loh. Dan kalau misalnya di satu-satunya ibaratnya kayak last hope-nya keluarga-keluarga ini, ibu-ibu bekerja ini adalah daycare seperti itu, terus tidak bisa memberikan pelindungan buat anak, itu ya Allah, itu gimana, gue nggak ngerti lagi, itu solusinya apa, gue nggak ngerti. Miris banget sih. Karena kan mesti ya itu berat banget loh. Karena ibu bekerja aja tuh udah yang dilema gitu ya, bahwa selalu dihantui perasaan bersalah gitu. Belum lagi penghakiman dari masyarakat, ibu kerja ninggalin anak lu. Terus sekarang betul-betul udah lu taruh di daycare yang gue yakin tuh pasti kayaknya gue nggak tahu sih harganya berapa ya, cuma kan pasti nggak murah gitu. Iya. Dan apa namanya terus habis itu ngelihat di CCTV anak lu digituin, aduh emosi banget sih. Udah gitu ini dilakukan oleh influencer parenting. Iya, dan miris, itu ironi Itu banget. ironi. dan followernya tuh katanya banget. banyak di Ironis media banget. sosial. Terus udah gitu katanya dia pernah komen, kan inget gak sih pernah ada kejadian tuh yang ada asisten rumah Babysitter. tangga atau babysitter Oh, iya. yang juga memperlakukan Ya, ingat. melakukan kekerasan pada salah satu anak. Nah itu katanya itu dia sempat bikin konten spesifik khusus ngomentarin itu, yang pokoknya ya menghujat lah gitu. Dan ternyata dia melakukan hal yang sama juga. Itu kenapa ya? Gue tuh bingung banget. Kenapa ya? Ya. Kalau sekarang sih katanya alasannya hilaf. Hilaf. Aduh, semua orang bisa pakai alasan itu. Tapi nggak tahu sih. Tapi pokoknya ya ini membuktikan betapa memang anak-anak kita tuh masih rentan banget terhadap berbagai bentuk kekerasan. Iya. Apakah masalahnya, gue tuh nggak kebayang sih gue apa sih masalahnya understaff atau apa, apakah manajemen energi yang ternyata nggak match gitu, terus habis itu kecapean jadi akhirnya dia kehilangan kesabaran atau apa gitu loh. Tapi kayaknya yang pasti sih kalau misalnya si orang dewasanya atau caregivernya itu nggak punya cara untuk memanage stresnya dia, akhirnya yang kena tuh pasti anak-anak gitu. Nah, dia pasti stres lah, dia ngeliat media sosial negara hancur terus gitu kan. Boleh juga. Jadi boleh. Masuk. Mas ini IKN gak jadi-jadi. Tapi jangan mukul anak juga kalau stres ngeliat itu. Iya kan? Ini dark joke tapi boleh, saya terima. Saya dark joke ini saya terima aja. Iya, tapi ya memang itu sih, memang menurut gue juga pengawasannya juga perlu. Tapi memang kan ini kan kayak ada di, kebayang nggak sih ini tuh yang ada di Depok itu kan relatif dekat dengan kota besar ya, ada CCTV dan sebagainya. Can you imagine apa yang terjadi di bilik-bilik gelap di daerah-daerah mana gitu yang bahkan yang nggak semaju itu. Yang nggak semaju itu. Dan kalau kita bicara kekerasan domestik itu banyak orang yang merasa itu urusan internal loh. Banyak orang yang kemudian merasa anak bisa gue dibawa ya, ke ranah hukum. iya anak gue terserah mau gue apain anak gue. Masih banyak loh orang punya pikiran-pikiran kayak gitu. Terserah gue, jadi istri gue mau dipukulin juga itu urusan gue. Misalnya kalau kita bicara soal kekerasan perempuan ya, soal anak tuh juga, anak mungkin masih ada yang pikir anak enggak, tapi banyak banget tuh orang yang pemahamannya sangat minim gitu. Dan kalau kita lihat angka tuh makin lama tuh angka pelaporan terhadap kekerasan terhadap anak tuh selalu naik. Jadi this is a really big problem sih menurut gue. Iya, kalau misalnya kekerasan dalam perempuan tuh gue tuh ngebayangnya tuh kita masih bisa, kalau misalnya adegan preventifnya ya, kita tuh sebagai orang-orang yang belum nikah tuh lo harus mengenali red flag gitu, lo bisa melihat rambu-rambunya dan jangan sampai lo salah pilih. Cuma kalau anak lo kan nggak milih orang tua lo, dan lo emang mau nggak mau ya terlahirnya di keluarga itu ya. Terus habis itu siapa lagi dong yang bisa melindungi mereka gitu? Iya, apalagi itu orang-orang terdekat yang biasanya jadi pelaku. Dan informasi terakhir tentang itu, Wenson School itu dia hanya punya izin PAUD. Jadi dia tuh nggak ada izin usaha untuk penitipan anak sebenarnya. Yang harusnya kalau itu kan Beda itu seharusnya kan? Itu kan harusnya pendidikan anak kriterianya- sama kriterianya- penitipan anak tuh dua hal yang berbeda ya? Seharusnya sih kriterianya jauh lebih ketat ya. Iya. Karena kan diharapkan juga ngurusin anak itu, apa ada aktivitas anak itu di tempat penitipan anak kan jauh lebih kompleks dan jauh lebih panjang dibandingkan hanya dengan PAUD yang hanya beberapa jam kan. Iya. Jadi harusnya jauh lebih ini. Oke, kita akan ngawal kasus ini sih. Di antara ribuan kasus-kasus lain yang Aduh, bad Ya banget. kayaknya netizen Indonesia adalah pengawal kasus Indonesia. Ya, kita tuh netizen tuh kalau mengawal semua kalau kasus. kita terlahir sebagai rakyat Indonesia, emang kita udah ditugaskan untuk mengawali segala kasus yang ada di Indonesia.
Itu dia Andovi. Ini kebakaran kasus kan, Jo? Ya itu dia capek. Hashtagnya melawan lupa. Ya, hashtag melawan lupa. Oh, lupa. Menolak lupa. Dan Dan itu kenapa kita hari ini lukisannya ini kan di sini kan? Kita Betul. kan selalu ada artwork di Kita musyawarah. ada artwork di musyawarah dan harusnya ini segue Andovi yang Kak Jo ambil. Terima kasih banget Kak Jo. Terima kasih yang mengambil. Karena terlalu lama, terlalu Nggak, pelan. tadi harus maaf ya, tadi tuh harusnya gue nggak bilang mengawal ya. Harusnya tadi ngomongin perempuan terus langsung masuk sini. Ya. Oh. Ini kita ada Mohon maaf nggak Kalian sesuai semua skenario. kelamaan, jadi gue langsung ke situ aja. Oke. ada kompetisi nggak penting internal ini. Kompetisi. Jadi ini artwork dari Aditya Pratama. Masih ingat kok ya? Aditya Sarkodit. Sarkodit yang judulnya Berkebun. Berkebun. Oke. Wow. Saya, ya. saya tidak paham art tapi ya Nggak, tentang kandungan dalam berkebun. rahim. Tentang kandungan dalam rahim perempuan yang dianggap seperti benih yang terus tumbuh. Jadi dari Jadi sarkodit. yang tumbuh tuh bukan pohon ya, tapi anak manusia. Iya. Itu aja. Emang kalau soal seni emang saya agak kurang ya. Tapi saya Kenapa pohon yang di luar tandus ya? Kayak sedangkan yang di dalam kan kayaknya sangat Ya karena kan rahim perempuan itu menguatkan. Rahim Sudah pasti. perempuan itu memberi kehidupan. Seperti Ibu lagu Pertiwi Kata itu ya, Najwa, rahim seperti perempuan. rahim ibu. Iya. Menguatkan Bagus, yang itu. rapuh. Masuk bagus. Menguatkan yang rapuh, memberikan nafas. Memberikan nutrisi. Memberikan nutrisi itu, rahim perempuan seperti itu. Kebayang nggak sih di perut ibunya tuh dirawat sedemikian rupa, dapat nutrisi, dapat perlindungan, dapat kehangatan sedemikian rupa, pas keluar, ditendang sama orang yang punya aneh. deker. Bener Gimana juga ya? nggak emosi lu? Bener juga ya? Itu Iya. Bener Iya juga ya? kan? Kembali ke deker. Iya kan itu. Deker, emosi Iya. jiwa. Abis itu nanti pas dia mendewasa disuruh pindah ke IKN masih belum jadi. Oke, bagus. Nggak beres-beres masalah di Indonesia ini. Kembali ke situ. Kembali lagi. Abis itu Kembali ke topik awal. Abis itu anaknya disuruh joki. Nggak masuk ya? Oke, udah. Saya mencoba nggak masuk. Tapi Iya. tau nggak anak ini akan tumbuh menjadi apa? Apa? Menjadi olimpiadawan. Olimpiadawan. Apa itu padawan? Menjadi Olympians. Olympians. Kok Olympians bahasa Inggrisnya apa? Olimpiada. Oh, Kan kalau in Inggris Olympians. Olympian. Olimpiawan. Tapi kalau Aduh, Olimpia. Olympians. Coba kalian di komentar deh. Komen masyarakat. Sama bantu. Atlet Olimpiade biasanya orang ngomong. Betul. Oh, ya, atlet Olimpiade. I'm so sorry. Saya minta maaf. Jadi anak ini kan tumbuh menjadi atlet Olimpiade. Apalagi ditonton opening ceremony sama Mbak Nana. Itu. Gitu segue. Penting Hujan banget. ya? Segue. Hujan ya? Ajo. Lady Gaga kehujanan, Mbak. Hujan ya Allah, hujan banget. Ya Hujan Allah. banget. Hujan banget. Jadi Deres. itu kan acaranya kan 7:30. Secara tapi kan itu kan ini kan karena takut ngantri, which is memang ngantri. Jadi gue 1:30 gue udah keluar hotel, guys. Udah acara 7:30. Siang kan, 1:30 siang. 1:30 siang. Oke. Gue udah jam 8 udah mandi, udah siap gue. Wow. Tapi gue Semangat banget badan untuk hari ini kayaknya. ya kan di Paris. Ya. Jadi jalan-jalan dulu. Jalan-jalan 1:30. Oh, 1:30 nih. Kita ngantri di depan kan ngantri. Kita udah tahu sih bakal perakiran cuaca bakal hujan cuma 40%. Jadi 1:30 gue udah di situ ngantri terus masuk 4:30. 4:30 tuh jadi belum hujan jadi masih bisa lah gue foto-foto, masih agak cakep lah foto gue, belum lepek. Belum gobius banget. Belum gobius kuyup banget. gitu. Tiba-tiba 4:30 hujan rintik-rintik. Terus nggak berhenti hujannya. 7:30 acara opening ceremony masih hujan. Sampai jam 12 malam hujan terus. Jadi sepanjang acara hujan. Jadi gue sepanjang acara pakai jaket, Jaketnya. terus habis itu Ponco pakai ya, payung, yang Pakai plastik ponco. itu. pakai payung, duduk di pinggiran sungai itu dengan begini. Terus dikit-dikit orang depan gue, can you please lower the umbrella? Jadi makin lama tuh gue makin begini, nempel sama payung gini. Gitu. Satu-satunya yang seru adalah pas gue nonton defilenya lewat. Jadi kan tuh practically kan itu kan pertama kali dalam sejarah opening Olimpiade itu nggak di dalam stadion. ya. Jadi Perancis nih mau bikinnya keren nih. Jadi nontonnya di pinggir sungai. Jadi sepanjang sungai Seine itu tuh dibikin kayak bangku-bangku gitu loh nonton. Jadi semua penontonnya tuh di sepanjang sungai nonton di situ. Nah, jadi literally tuh kita sebetulnya cuma nonton layar gede kayak layar tancap. Satu-satunya yang kita tonton di depan mata adalah ketika di sungai itu lewat kapal, Iya. defile. Setelah itu ya kita nonton Lady Gaga, nonton Iya, Gaga. Semua di layar. Celine Dion, nonton iya. siapapun ya kita nonton di layar, nggak nonton beneran. Lady Gaganya ya 5 kilo di depan kita di sono, jauh. Tapi Iya. ya, tetap Gue tuh cuma berdoa tau gak sih semoga si apinya tuh nggak mati loh.
Kan hujan deras banget. benar. Ya, gue takut Iya banget nggak sih? kepleset. Ditonton Obornya nggak boleh seluruh mati dunia. kan? Bo, jangan mati ya, Bo. Ya. Jadi pakai ada si eyang-eyang itu yang di kursi roda kan. Iya, iya. Iya. Maksudnya, iya. Aduh, kenapa si eyangnya pakai disuruh pegang sih? Gue tuh ngeri dia tuh. Kayaknya lu lebih nonton lebih detail dari gue itu deh. dong. Beneran kayaknya di rumah nontonnya lebih detail deh. Soalnya gue nontonnya ke halang payung orang depan gue. Depan gue di Paris. Iya, tapi seru sih pas Indonesia lewat tuh yang gue sih seru gitu. Pas Palestina lewat, pas Israel lewat, Iya, iya, iya. yang serunya bagian itu. Yang selebihnya sih ya tetap seru lah, namanya opening ceremony ya, bersejarah. Ternyata nggak cuma di IKN yang hujan terus ya? Paris. Dia Bagus, di otak gue masih IKN loh. Di Dia otak gue masih IKN. konsisten loh, Calon IKN. ibu kota kita, calon ibu kota kita. Fokus. Oke, Paris. Ya, Tapi Paris. itu opening dan kan banyak kejadian nih Olimpis, banyak yang seru-seru ya. Iya. Iya, Ini iya. tuh si lu menonton semuanya di pinggir sungai Seine itu sungainya bau apa enggak? Oh, ada dong. Ada great question. Itu soalnya si mayornya Paris tuh sampai berenang Bersih, ya, membuktikan Membuktikan. bahwa dia tuh udah berhasil bersihin itu airnya. Dan di mana hari ini gue melihat di FYP gue tiba-tiba triathlon Ada yang muntah. ada yang muntah 10 kali Iya, setelah habis berenang berenang di di Seine. sungai Seine. Gue aduh, Seine. gue gak kebayang tuh. Jadi ada yang kasihan muntah banget. habis berenang di Lu Seine. gak mungkin dong berenang terus lu gak keminum-minum dikit gitu. Aduh. Atlet Kanada kalau nggak salah. Iya. Aduh, lu pernah berenang kan? Pasti kan lu mau bebas kan agak lu tau kan? Agak aduh. Aku nggak inget bau nggak ya? Ingat nggak mana? Lagi fokus hujan, mana lagi fokus Aku gini. terlalu Kayak fokus sungai pada di payung Jakarta dan kan, Mbak? ini. Tadi udah lihat kan gimana gue pakai itu. 11-12 sama Pak Prabowo. Iya. Coba liatin dong foto Pak Prabowo pakai jaket. Nah, tuh. Betul. Tapi ya, Oh, Pak, itu oh, keadilan begini loh. sosial bagi seluruh rakyat di Nah, Prancis itu dan keren ya. kepala negara. Kalau di Indonesia kagak pasti- ada yang pakai tenda. Bener, kalau di Kepala Indonesia negara pasti- juga kagak pakai tenda kehujanan. Benar, kalau di Indonesia pasti mereka pakai Malah tenda keenam kan. jaket gue itu. Iya. Dari jaket Pak Prabowo, mohon maaf. Jaket gue 35 euro Pak, warna merah. Ada tulisannya, ada tulisannya mahal banget. Olimpiade. Iya. Oh, ada tulisan Olimpiadanya ya? Agak mahal. Gue pikir kenang-kenangan lah. Buat kenang-kenangan. Kalau Pak Prabowo kan polos aja ya, Tapi bener sih, jadi kesetaraan tadi itu bener ya. kesetaraan. Pemimpin rakyat itu harus levelnya sama. Beda sama Wakanda ya. Oh, kan gimana? Nah, kita nggak usah bahas Tapi enggak panjang. sih, kalau Ya. Pak Prabowo deket banget sama Eiffel Tower, langsung depannya fotonya bagus. Kalau gue agak dari jauh, jadi tetap beda level, walaupun sama-sama nggak pakai tenda. Ah. Tapi kita kan lagi rekam episode musyawarah ini di tanggal 2 Agustus. And there's been many interesting things that are happening in the Olympics. Emang banyak yang seru-seru kan Banyak. Olimpiade kali ini kan. Yang paling seru yang ini nih, Kaju. Tangan di ini. Asik. Wih, nembak siapa tuh? Asik. Ini nggak tahu nembak Turki, nggak tahu. Turki. Turki ini penembak Turki yang namanya aku lupa. Yusuf Dikeç. Dia tuh Santai aja. Dia nggak pakai alat inspektor gadget, dia nggak pakai. Inspektor Inspektor gadget. Inspektor gadget dia nggak pakai dan dia nembak kayak habis kayak bangun pagi gitu. Biasa Dan aja. dapat silver medal. Sama itu kimyajinya. Ya. Tapi sebelum viral yang Turki, yang Korea yang lebih Ini viral. kimyaji Kimyaji, ya. ibu kimyaji gangster banget. Itu keren Oh, banget keren sih. banget sih. Ada netizen mana gitu yang bilang, wow, main character energy. Iya, benar. I can Tetap dengan BB cream ya, Kak. Oh, iya. Tetap loh. Dan yang bikin lucu tuh ada yang kayak gantungan yang kamu punya itu di. Iya, itu lagi ada happening ya? gajah-gajahan Itu itu. ternyata punya anaknya, jadi dia punya anak umur 5 tahun. Itu loh, itu kan Mother juga- is mothering katanya. Oh, jadi itu katanya lucky charm-nya gitu. Jadi dia pakai kayak ada gajah-gajahan di sininya gitu loh. Apa Jadi sih namanya itu? memegang pistol dan kerincingan gajah. Kerincingan gajah. Heeh. Ini juga Nada Hafiz ya? Ya, 7 hamil 7 bulan bulan itu. hamil. Hah, itu ya, Gila, ya, wah, she's terus dapet fencing hamil emas. 7 bulan. Gila Itu that's crazy. Gue gak kebayang sih itu kecolok-colok. Gue kan pernah belajar fencing, Mbak. Oh ya? Itu tuh tajam dan lu kayak diodol-odol Iya, penggaris. apa sih yang nggak bisa? Fencing aja bisa. Nggak sampai bisa, Mbak. Jujur aja cuma 2 ngapain pertemuan. belajar random banget Ternyata sih pegel belajar? banget pahanya, Mbak. Gue gak kuat. Jadi Kenapa sih? lupakan, mari Kenapa kita kok langsung paha aja yang pegel melanjutkan kan hidup gini? kita. Enggak, gue tertarik. Kenapa paha yang pegel nih? Karena kan itu latihannya kuda-kuda terus dan yang kanan stance doang di udah. depan. On guard. Itu tuh latihannya on guard gitu tuh. Ya. Itu yang pegel kanan doang terus gue mau agak-agak
belok ke kiri gitu, nggak taunya kagak bangun mbak. Jadi gue keram. Oke, moving on. Tapi itu ya maksudnya bisa Tapi itu si pedangnya itu tuh bener-bener bisa nusuk ya? keras banget dan kalau misalnya itu, ya lu tuh bener-bener sakit. Gue nggak kebayang. Iya, itu Lo mau hamil. beresiko, Ibu, itu yang namanya kita orang Jawa. Itulah pakai hati rahim aja. ibu. Bener, jangan salah Bagus, satu. suaranya bagus, bagus. Ini dia. Surfing. Nah, ada salah satu foto dari surfer Brazil ya? Bukan ya? Iya, benar. Iya, Gabriel Ini foto keren banget Medino. sih. Ini foto keren Foto keren banget. Banyak orang kira AI, tapi enggak AI. Ini benar-benar foto keren banget. Dan orang netizen nanya, dia lagi angkat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang harus tahu. Dia voting siapa? Dia voting siapa? Untuk pilkada DKI nanti. Dia bingung nih. Lagi satu kan? Tapi kita harus bahas server Indonesia dong, Rio Yes, Waida. Rio Waida. Dia gimana? Yang dia ternyata nggak berhasil, Nggak berhasil, karena dia nggak dia lolos. tuh sebenarnya nungguin ombak gede, karena dia jagonya ombak gede. Dia bisa nari-nari kalau ombak gede, nggak taunya ombaknya itu lagi kecil terus. Kecil. Yang menang Dan- itu yang dari USA ya, Dari Pak? USA, iya. Yang emang mainin ombak kecil dimainin Kecil-kecil. terus. Sementara dia kayaknya nunggu energi dan nunggu momentumnya ombak gede nggak dapet. Dan aku baru baca ternyata surfing itu ada time limit. Ada. Jadi you Oh, can gitu. only wait for the wave 15 menit. Kalau nggak ada ya udah. Ya lo abis. Oh, jadi Abis. maksudnya nggak surf sama sekali, abis iya. nunggu Jadi di ternyata bener. si hari itu katanya di situ ombak lagi nggak datang. Ya ampun. Itu aja sebenarnya udah diperpanjang 10 menit katanya. Dia udah Iya. sama panitia tuh udah dibikin di postpone gitu. Iya. Tapi ya gitu, sedih. Padahal dia udah maksimal Udah bagus ya. banget. Rio Waida. Tapi dia masih muda banget, jadi hopefully next. Masih ya next Olimpiade dan gue nonton bisa. ngelihatnya sebenarnya olahraga surfing di Indonesia tuh sangat low investment, nggak perlu lapangan, nggak perlu bikin gedung. Situs untuk surfing di Indonesia berapa banyak, Banyak termasuk banget. paling banyak di dunia. Kenapa pemerintah nggak menginvestasikan ke cabur ini? Iya. Udah kita murah banget, nggak ada investasi apapun, paling investasi pembersihan pantai aja Iya. sama bikin ekosistem yang bagus secara infrastruktur buat server-server. Kenapa sih nggak dikasih beasiswa, dikasih training kemana tuh server-server Indonesia? Nggak usah bikin lapangan, nggak usah bikin gedung, alam. Alamnya Nggak udah. ada yang bikin tuh ombak gitu loh. Jadi kenapa enggak Tinggal sih, nunggu kok? aja. Lo Hopefully dalam investment. 15 menit. Dalam waktu Cuma itu ya. nunggu lagi bagus aja ya Iya, cuacanya. iya. Itu emang hands Tapi bener loh, bener Masa sih loh. virtue? Ya kan, don't we have a lot of surfers in Bali? Ada dong, we have a lot of bukan surfers. hanya di Bali, di Pelabuhan mana-mana. Ratu, Iya, banyak Cimaja, banget. Iya. Pangandaran, Karanghaji. Saya tahu karena kakak sepupu saya dulu surfer. Jadi ngegengnya sama kakak-kakak Tipi Jabrik, sama Arya Subiakto, sama Rizal Tanjung, Pak Anggra gitu-gitu. Pokoknya jadi termasuk terseret disuruh belajar juga walaupun bisa surfing? nggak bisa. Jadi bisa. fencing, surfing, apa lagi? Lari. Ngelinting rokok, jago, semuanya bisa loh. Nggak. Saya nggak bisa surfing, tolong diklarifikasi. Saya Banyak nggak yang- pernah bisa sampai belajar pedal doang ke gulung ombak. Jadi iya. jokinya nambah. Joki, bisa joki surfing. Ya. Parasailing mungkin jago. Tapi menjadi adek Tapi ya yang sih disuruh bener belajar sih, terus. karena maksudnya tuh gue merasa lumayan terkadang familiar. kita tuh investasinya tuh jadi nggak tepat sasaran gitu. Bahkan pada olahraga yang kita investasi luar biasa pun, Apa sih yang investasi luar biasa kita sih? salah bulu satunya tangkis. Bulu tangkis. bulu Bulu tangkis tangkis. kita. Yang Bola hari ini apa? tuh sampai tadi malam tuh sempat rame ada hashtag PBSI bisa apa. Oh. Karena dari 6 tim dan perorangan yang kita kirim, cuman tunggal putri doang di detik ini yang masih lolos quarter final. Sisanya men's doubles, men's single, mix, semua Padahal itu udah gugur. cabang yang kita harapin banget bisa nyumbang Iya, medali karena sejak badminton masuk di Olimpiade tahun 92 itu tuh kita Selalu selalu dapat dapat medali. medali. Selalu dapat Cuma satu Olimpiade 2012 London. Dari zaman Susi Susanti. Oh. Wih. Cuma Alan Budi cuma Kusuma. satu Cuma 2012 London yang kita nggak dapat. nggak Selebihnya tuh kita pasti dapat minimal ya either pokoknya salah satu medali lah. Nggak selalu nama ya. emas, Mbak. Enggak. Kita tuh Nah, Taufik Hidayat emas. Kita nggak selalu emas. Kita Taufik nggak Hidayat selalu emas. sudah siap dengan Andovi Olimpiadawan. Udah siap mana? 2004 Taufik Hidayat emas. 2008 2004 Athena. 2004 Athena kali itu ingat. Google di 2004 Athena Taufik Hidayat emas. 2008 Beijing. 2008 Beijing Markis Kido Hendra Setiawan emas. Asik. 2012 London. Tidak ada. Nggak ada, kita nggak ada. 2016 Rio. 2016 ada Liliana Natsir sama ada kita 6 mix doubles. Emang emas. Emas. Kita 2016 mix doubles emas, aku yakin banget. 20 Tokyo. 2020 Gracia Poli Iya. emas. Jadi kita selalu emas ya? Kita 92 Susi Susanti, 96 Sid ada. Sama Alan kan sama double Alan kan? Budi Kusuma. Suami habis itu menikah. Iya. Iya.
Jadi kita emas semua kecuali 96 emang menang. 96 menang. 96 dan 2000. Rex Mainaki. Iya, menang emas. Wih, Kita penonton banget nggak nih. mau ngebahas gimnastik. Kenapa? Oh iya. Kita atlet nasional. Oh ya, kita kita sama- yang ada ikut satu Olimpiade. cewek tuh, Iya, iya. keren banget tuh, Cedera, bangga banget tuh udah gue. pulang kemarin, udah pulang kemarin. si- Cedera, sampai cedera aja Oh dia yang ikut. cedera, ya lutut ya? Cedera pun dia tetap bermain. hebatnya Aduh, itu. Keren. Rifda Irvana Lutfi, we love you. Rifda! Oh, cetak. Jadi pertama kali masuk Olimpiade ya? Iya. Yang selama ini didominasi oleh Amerika. Amerika kan Dengan Simone Biles, dengan semua itu. Yang sebelum tanding pakai terapi psikologi dulu, ya Iya, karena kan dia sempat Olimpiade yang lalu kan dia sempat memutuskan untuk nggak tanding Iya, kan, karena dia untuk kepentingan mental health-nya dia memutuskan untuk mundur dan sebagainya. Dan support dari pemerintahnya diberikan ekosistem terapis yang ada. Jadi bukan cuma fisioterapi aja, Bo, tapi psikolog juga ada gitu. Whenever I need it katanya. hebat ya. Every week and then whenever I need it. Asik, gue suka gitu dong. Support All atlet out. Indonesia. Mestinya kan juga mereka perlu psikolog dong untuk manajemen stres mereka. Iya. Atlet-atlet kita disuruh latihan. Kasih nutrisi cuma dada ayam doang. Terus habis itu nggak mau tahu, bener dada ayam bosen gitu. Terus habis itu tiba-tiba kita nggak mau tahu, kita cuma bisa nyela-nyela doang sama cuma minta nagihin perunggu atau medali apapun itu. Di supportnya itu mentalnya, masa mereka suruh deal sendiri dengan emosi-emosi yang gedenya jubel setan yang lo juga mungkin pasti nggak bakal bisa handle once you're in that position gitu. Iya. Mana emang jadiin diri lo sebagai atlet yang pemenang medali tuh nggak pakai ketahanan mental gitu. Iya, Untuk iya, bikin iya, kita mau iya. latihan bertahun-tahun bergila gitu kan mental. Konsistensi luar It's not about biasa. physical. Iya. It's your mindset. Kayak kemarin tuh kan It's a great point, yang ya. Grecia Poli kan sempat habis ngeluncurin buku tuh yang aku sempat Ya. datang. Itu tuh bener-bener kelihatan gimana susahnya jadi atlet. Ya itu maksudnya jadi memang butuh support dan supportnya itu bukan hanya support. Kalau aku sih merasa supportnya sekarang kita serba nanggung ya. Nutrisi, anggaran, Iya. Dan gimana mau memang ngomongin kesehatan mental. serba nanggung gitu. Sementara ya itu makanya terakhir nih kemarin kan Pak Jokowi manggil Menpora nih. Kalau nggak salah kemarin apa hari ini Menpora lagi dipanggil. Kenapa? Ya dipertanyakan evaluasi soal Olimpiade nih. Kemana nih Olimpiade nih? Mana nih hasilnya Olimpiade nih dan sebagainya. Terutama menurutku yang bulu tangkis juga perlu dievaluasi sih. Makanya itu kalangan bulu tangkis sampai bikin hashtag PBSI bisa apa. Terinspirasi waktu itu Mata Najwa pernah bikin PSSI bisa apa. Karena wajar kita menuntut ke federasi. Kan federasi nih yang menaungi atlet-atlet ini, yang apa namanya ngasih mereka latihan dan sebagainya gitu, yang milihin, yang apa dan sebagainya. Jadi waktu itu kan sempat PSSI bisa apa viral apa dan sebagainya dan kemudian ada perubahan sekarang lagi mau PBSI. digaungkan PBSI bisa apa. Tapi nggak cuma di Paris sih lagi ada event. Apa? Oh di Bali juga kan ada event. Benar, di Bali ada event. Bagus, ini kaju nih. Masuk loh. Cerita dong di event di Ada Bali. event kan Indonesia bertutur. Indonesia bertutur. Event budaya. Event budaya dan seni di mana tahun ini seru banget karena Indonesia bertutur itu temanya adalah subak. Subak sebenarnya subak tuh apa sih? Sawah, Kalau kan? punya teman orang Bali nggak? Kalau kita tanya subak tuh apa? Subak mah yang tahu nenek moyang gue banyak apa banget. sih? Generasi Bali sekarang pun juga mungkin udah jauh banget sama subak. Sementara subak itu umurnya udah ratusan tahun. Jadi ini adalah sebuah budaya yang terjadi dari zaman pre-kolonialisme. Jadi dari zaman dulu banget. Ada sistem pengairan sawah tapi yang lebih gini loh. Jadi zaman dulu gue sama lo nih satu desa, kita nggak punya handphone, nggak punya WhatsApp ya, tapi gue bisa tahu airnya itu gue alirin ke lahan lo dulu, baru nanti gue dapet bagian. Jadi kayak sebuah desa tuh yang udah punya kayak sense of sistem pengairan yang udah nggak usah dibicarain lagi, tapi udah nyatu sama alam. Jadi kalau kita ngomongin subak tuh kita kayak ngomongin teknologi yang tingkat tinggi dalam hal bercocok tanam gitu ya, dalam agrikultur, tapi juga ini tuh spiritual banget Mbak, nggak cuma teknis dan nggak cuma masalah koordinasi dengan warga lain, tapi justru sesuatu yang udah jadi bagian dari bagian kayak ibadah gitu loh. Dan Itu jadi tema Indonesia itu jadi Bertutur? tema Indonesia Bertutur, dan itu membuat kita jadi mendiskusikan kembali kedekatan kita sama alam tuh kayak gimana sih. Dan yang sekarang ya tentunya sudah sangat perlu dipertanyakan ya, kita kan manusia modern semua, udah asing banget sama alam, jauh banget sama alam, jadi banyak banget tema-tema alam yang dibahas di dalam Indonesia Bertutur tahun ini. Jadi sebenarnya itu festival ya di Indonesia Bertutur Festival. apa? Festival. Festival yang isinya apa?
Festival yang isinya banyak banget kolaborasi seniman-seniman dalam negeri dan luar negeri. Oke. Yang tiba-tiba datang kayak tiba-tiba ada Api Catpong dari itu kayak Garin suhu perfilman Thailand gitu datang. Dia akan kasih showcasing karyanya dia. Mas Garin akan ada dengan showcasing Samsara yang kemarin baru bisa dilihat di Esplanade di Singapura. Di Singapura, iya. Dan di mana ya? Mario Bayu ya? Iya, Iya. itu dia produser juga sama Juliet. Nah, dia akan salah satunya showcasing di sini juga dan akan ada beberapa seniman dari Jerman, dari Belgia, ada yang bawa film tari, ada yang bawa film tentang environment, ada yang bawa pertunjukan, ada Jadi yang ini segala macam instalasi seni rupa. Jadi segala macam seru sih. yang membahas, mengajak kita berdiskusi lagi tentang sebenarnya di mana sih konstelasi kita dengan kedekatan kita dengan alam sebagai manusia modern gitu. Nah, aku kebetulan senang banget karena bisa terlibat jadi salah satu duta dari Indonesia Bertutur tahun ini. Terima kasih dan nggak cuma sebagai duta aja, tapi juga aku diberikan kesempatan untuk men-showcasing juga karya aku tahun ini sebagai penulis dan sutradara. Jadi aku akan mempertunjukkan film pendek aku yang ketiga, judulnya Kotak. Dan ini salah satu proses kreatif aku. Kalau mau dilihat silahkan. Boleh tahu ya? Boleh. Jadi nggak sebelum nonton. Apa kita nonton dulu deh? Jadi Boleh. behind the scene-nya ya? Behind the scene-nya Oke. tentang Kotak. Roll kamera and action. Berhenti kira-kira 6 jam jalan ke depan kita gitu Mbak. Panjang, satu tangan panjang. Oke, dari situ ya. Cut. Oke, tepuk tangan yuk. Itu jenius, itu improvisasi jenius. Seru banget. Siapa tuh yang improvisasi jenius? Siapa? Iya, tadi yang improv genius tuh. Improvisasi jenius. Ada deh, pokoknya pemain aku fantastik deh pokoknya. Memberikan aku melebihi ekspektasi aku dari apa yang aku harapkan dari mereka. Jadi ini film ketiga, film pendek ketiga. Film pendek ketiga yang aku tulis dan aku sutradarai. Apa yang beda dari film ini? Ini beda banget karena ini film tari, jadi nggak ada dialognya, naratif, nggak dibilang naratif juga agak surreal ya. Soalnya ini film tari, jadi kayak pertunjukan gitu, kayak pagelaran tari gitu, kayak pertunjukan tari tapi difilmin gitu. Nah, orang tuh nangkepnya bisa beda-beda dong kalau nggak ada dialog. Iya, cuma untungnya film ini cukup jelas sih. Aku kasih anak aku. Jadi oke, it makes so much sense gitu. Tapi intinya Boleh spoiler nggak kenapa namanya Kotak? kenapa Kotak? Karena sebenarnya aku pengen ngebahas lewat film ini tentang kedekatan kita sebagai manusia modern ke alam. Aku tuh punya refleksi gitu loh. Kayak aku sama suami aku ternyata beda banget nih tentang alam. Aku kan ngajakin suami aku hiking nih. Terus aku kalau lagi hiking tuh wah senang banget ya gitu. Giliran suami aku kayak, duh nih WC-nya di mana nih kayak gitu. Tapi judgment aside sebenarnya ternyata aku ngelihat dan aku jadi ngambil kesimpulan sendiri. Oh ternyata kedekatan kita, senyaman kita sama alam tuh sangat bergantung dengan masa kecilnya orang itu ya. Jadi ternyata aku pas ngelihat ternyata mungkin suami gue masa kecilnya sama gue tuh beda banget. Gue masih lumayan main sama alam di bawah pohon, kalau dia mungkin udah kotak banget, sehingga pada saat udah jadi manusia dewasa kita asing atau enggaknya terhadap alam itu biasanya tergantung banget sama pola asuh yang waktu itu kita alami waktu kita kecil gitu. Nah, itulah yang aku coba discuss di dalam film aku gitu loh. Ada dua
jenis personality yang berbeda. Satu yang akrab banget dengan alamnya dan aku juga portraying inner child dia atau masa kecil dia yang juga sangat akrab dengan alam. Tapi juga di satu sisi ada temennya yang justru nggak akrab banget sama alam. Jadi asing banget, dia justru pas di alam tuh aku kasih gambaran kotak gitu. Karena itu adalah sebuah representasi surrealistik yang menggambarkan batasan mindset dia. Bahwa dia kerasa kekurung banget dan nggak bisa keluar dari kotak itu. Dan ternyata ya itu karena pola asuh. Jadi aku bahas inner child-nya dia karena dia memang dari kecil memang indoor terus gitu loh adanya, dan diajarin sama ibunya ya harus tetap ada di dalam kotak dan batasan itu untuk aman, untuk higienis, untuk kebersihan atau apapun itu, sehingga giliran dia dibawa ke alam dia bawa juga tuh mindset dan batasan itu bahwa nggak bisa dinikmatin jadinya alamnya gitu loh. Jadi nah itu nanti mudah-mudahan di film ini akan tergambar lewat visual-visual yang aku coba tampilkan. Dan ini nanti akan tayang di Festival Indonesia Bertuturnya pas kapan nih? Film ini akan tayang 13 Agustus. Kan Festival 13. Intur itu kan dimulai dari tanggal 7 Agustus, oke. sampai 18 Agustus yang awal tuh di Ubud, tanggal 7 di Ubud, dan pas tanggal 14 tuh udah mulai pindah di Nusa Dua. Nah, Jadi ada beda-beda lokasi? ada beda lokasi, Ubud dan Nusa Dua. Kalau yang aku tayangnya nanti akan ada di Layar Ramba yang ada di Ubud, dan itu adalah tanggal 13 Agustus. Jadi buat teman-teman yang penasaran, emang Dian kalau ngedirect kayak apa sih? Kayak pengen lihat, boleh, silakan datang dan silakan ditonton. Semoga bisa menikmati. Ini juga bikinnya sepenuh hati banget, mengandung bawang. Saat menulis aku sambil ikut nangis sendiri karena tentang inner child. Tahun ini aku lagi banyak bahas dan lagi banyak belajar tentang inner child aku sendiri. Dan itu nanti semoga akan tercurah juga dan terlihat juga di dalam film aku. 13 Agustus, Layar Ramba, Ubud. Indonesia Bertutur. Ini Indonesia Bertutur nih free ya? Gratis? Kayaknya gratis ya, aku juga nggak yakin sih. Kayaknya Apakah gratis? Apakah gratis. Gratis. Jadi maksudnya Gratis guys. Jadi dalam format layar tancap gitu. Jadi kita nanti outdoor nontonnya. outdoor. Jadi maksudnya semua orang tuh bisa datang di Bali dan kemudian tinggal ngelihat jadwalnya, itinerary-nya, dan Ada. mau masuk mau ngelihat di event apa aja gitu. Dan banyak banget pertunjukan dan show-show lain yang juga sangat worthy untuk ditonton karena semua seniman-senimannya keren-keren banget. Langsung aja follow Instagramnya Indonesia Bertutur. Di situ akan dikasih tahu jadwalnya, performance lain dan instalasi-instalasi pameran yang lain ada apa aja, di tanggal berapa aja, di mana aja. Kamu akan ada di sana terus? Aku akan ada di awal tanggal 78 sama 13 sampai 15. Aku akan ada. Dan kalau nggak salah di endingnya tuh kayak ada pertunjukan musiknya segala ya? Oh, kalau mau lihat filmnya Mas Garin yang sangat sulit untuk ditonton itu, Samsara. Iya, karena sangat sulit kan aku terbatas. Samsara jadi banyak yang ngejar tuh, datang semua. Itu tanggal 16. 16. Jadi udah mau ending-ending ya? Itu mau ending-ending. 16. Dan itu di Ubud berarti? Itu di Nusa Dua. Di Nusa Dua. Oke. Pokoknya nanti jadwal detailnya tuh akan ada di Instagram Indonesia Bertutur. Indonesia Bertutur. 7 sampai 18 Agustus. Ada 3 tempat bahkan di Ubud, di Batu Bulan, kalau nggak salah, sama di Nusa Dua. 3 tempat. Jadi 3 tempat gratis. Berbagai pertunjukan budaya yang susah-susah ditonton, yang sulit diakses, semuanya kemudian sekarang akan bisa diakses secara gratis. Seru banget. Dan kalau kalian butuh penari lagi dalam kota. Bener ya? Saya itu bisa terburu. Ini rekotak nih Kaju. Saya Boleh dibuka castingnya. Open casting saya guys. open casting untuk jadi penari dalam kotak. Jangan gitu, yang lagi open casting Rangga Cinta. Waduh. Masuk Pak Eko. Oke. Ini Kaju? Ya. Gue tahu. Ini gua Kaju. Udah beres. Udah selesai gua. Tapi dia kayaknya agak. Udah selesai gua sama IKN. Mau ngulang cengyah lagi ya? Enggak, udah. Enggak ada lagi. Beneran. Enggak, semoga menang ya nanti sebagai jengnya di Korea nanti. Amin. Semoga. Banyak doa sih, semoga menang Jengya. Semoga kotaknya lancar. Kan masih dalam proses. Masih dalam proses post pro. Kita lagi bikin musik, bentar lagi kita mau mixing, masuk sound grading, sound mixing, habis itu color grading, habis itu censorship, baru kita tayang. Roro Jonggrang guys. Bandung Bondowoso gitu. Jadi semoga itunya lancar. Semoga Indonesia Bertuturnya rame. Amin. Terus banyak doa-doa nih. Betul. Banyak. Makasih Semoga loh. Olimpiade menang, dapatlah 1 medali, please. Amin. Please, amin. Let's go. Masih ada berapa hari sih?
dari hari ini Kamu mau datang penutupan kan? aku datang penutupan. Kamu harus datang karena walaupun tadi aku opening hujan tapi tetap berkesan banget sih. Kalau nggak, jadi Datang nih, berangkat nih. Penutupan. dia Aku mau datang datang besok. penutupan. Jadi gitu. perwakilan aku datang opening, yang walaupun hujan tapi tetap berkesan, akan selamanya menjadi Bawa jas memori. hujan ya kan. Kamu datang, jadi akan seru. Terus, jadi kita berdoa dapat Olimpiade. Kita kawal kasus kekerasan anak. Yes. Kita kritisi terus IKN. Terus kita apa lagi dong? Banyak nih tugas-tugas kita Kak Jo. Banyak kita hilangkan joki di Indonesia. Itu kan. Kita dukung Dian sebagai joki, apa enggak? Jangan. Sebagai duta berbagai aktivitas. Karena Dian segala bisa. Nggak bisa survei, nggak bisa anggar. Cuma bisa melihat. Oke. Thank you banget udah datang ke episode Terima ini. kasih. Thank you banget. Thank you udah nonton musyawarah. Thank you guys.